Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dicatat sebuah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, digugurkannya dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan dihitung sebagai orang yang selalu salat sampai datang waktu salat yang berikutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alimus sakinah wa hafatumul malaika wa dzakarallahu fiman inda." Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari tentang kitab Allah, kecuali akan Allah turunkan untuk mereka sakinah, dan malaikat akan menaungi mereka, dan orang-orang yang hadir dalam majelis itu akan Allah sebutkan nama mereka di sisi para malaikat. Mudah-mudahan nama kita disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tengah kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hidup, manusia dan jin, itu hidup telah diberikan dan dipikulkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibala fa'abaina an yahmilnaha." Kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka enggan untuk memikul amanah ini. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu, tapi manusia mau memikul amanah ini. Innahu kana zaluman jahul. Sesungguhnya manusia itu adalah zalim dan jahul. Disebutkan oleh para ulama, berdasarkan ayat ini berarti Allah Subhanahu wa taala memikulkan di pundak kita sebagai manusia sebuah amanah. Apa amanah ini yang Allah berikan kepada kita? Allah berikan kepada kita amanah agar kita menghambakan diri kepada Allah. Tugas ini tugas dari Allah. Maka untuk menunaikan tugas ini, tentu manusia berletih dan susah dalam hidup mereka. Karena ini dunia. Dunia ini darul bala, dunia tempat susah. Kalau orang berangan-angan dan bermimpi di dunia tidak akan pernah susah atau terus bahagia, dia tidak akan pernah mendapatkannya, karena dunia darul bala, tempat ujian. Tempat yang bahagia dan tempat yang dimana tidak ada kesusahan dan kesulitan cuma surga.
Dan itu bisa didapatkan kalau manusia telah melalui dunia. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam keadaan kibet. Kabad itu bisa diartikan kibdah, bisa diartikan telah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah. Siapanya susah? Allah yang susah atau kita yang susah? Allah tidak pernah susah menciptakan kita. Tapi kita diciptakan fi kabad. Keadaan kita, kehidupan kita di dunia, kabad. Kabad itu adalah capek. Kabad itu adalah sulit. Kabad itu adalah ujian. Kabad itu adalah selalu diberikan oleh Allah musibah. Ini hidup kita. Maka manusia dalam kehidupannya pasti dia akan mengalami yang namanya letih dan capek dan bersusah payah. Tidak ada manusia yang tidak bersusah payah. Orang beriman kepada Allah bersusah payah dengan keimanannya. Bahkan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Tahukah kamu apa itu Aqabah? Aqabah itu adalah jalan yang mendaki. Apa itu jalan yang mendaki? Fakkur Aqabah. Allah sebutkan kemudian ayat-ayat yang berkaitan tentang amal soleh. Amal soleh Allah sebutkan dengan jalan yang mendaki. Apakah ada orang yang jalan mendaki lalu dia tidak letih? Adakah orang jalan mendaki lalu dia tidak ngos-ngosan? Allah gambarkan bahwasannya amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu ibadah. Lalu dalam ibadah ini fi kabad, manusia lelah, manusia capek. Bahkan kalau mereka terus berjalan fi kabad, atau Allah katakan Allah akan menjadikan mereka aqabah. Aqabah itu jalan yang mendaki. Dari ini pula maka semua manusia dia akan letih. Anak kecil baru lahir, dia lahir dari perut ibunya, nangis. Dalam keadaan nangis, dia capek, dia letih, dia minta minum, dia haus. Begitu dia sudah mulai besar, dia mulai letih, belajar berjalan. Begitu dia letih belajar berjalan, mulai besar, dia letih untuk bisa menghidupkan diri sendiri. Begitu dia sudah menikah, dia letih dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Ketika dia sudah mulai tua, dia letih dengan fisiknya mulai lemah. Ketika dia sampai tua, dia tambah letih lagi. Hidup ini letih. Gak ada orang hidup yang gak letih. Orang kaya letih dengan kekayaannya. Orang miskin letih dengan kemiskinannya. Orang kaya sibuk memikirkan kekayaannya dan letih dengan itu. Orang miskin sibuk memikirkan apa yang dia makan dan dia letih dengan itu. Tapi semua pasti letih. Orang yang sekarang datang ke masjid, lalu sholat di masjid, dia jalan kaki ke masjid, sampai masjid dia sholat, lalu dia duduk, dia letih. Tapi jangan dikira orang yang tidak ke masjid pun ketika dia di rumah, dia duduk, bahkan mungkin dia sibuk dengan kegiatannya, pasti dia letih. Karena hidup manusia di dunia ini pasti akan ada keletihan. Maka Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia di dalam keletihan. Jika ada orang mengatakan, Ustaz, saya letih jadi orang soleh, saya letih sholat, saya letih puasa, saya letih untuk sedekah, saya letih untuk istiqomah, saya mau libur sholat, mau libur puasa, mau libur jadi orang baik, kau akan diletihkan dengan maksiat. Apakah orang maksiat tidak letih? Orang maksiat letih. Ada yang letih dengan malam harinya dengan kemaksiatan. Ada yang letih dengan di siang harinya mengeluarkan tenaga untuk kemaksiatan. Ada yang letih dengan kemalasannya. Bahkan orang malas pun letih. Orang yang malas, tidur, gak bangun, lalu tetap di kamar, dia akan letih dengan tidurnya, dengan capek, dan dia akan capek dengan tidurnya sendiri. Gak ada orang hidup ini gak letih. Maka itu disebutkan juga, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu. Kata Rasulullah SAW, semua manusia itu yaghdu, semua manusia itu berusaha, berbuat, beraktivitas, beramal.
Nggak ada manusia yang nggak beramal. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu. Lalu dengan amalnya itu dia telah menggadaikan dirinya. Famu'tikuha au mu'bikuha. Amalan itu menyelamatkan dia atau amalan itu akan menghancurkan dia. Semua orang akan beramal. Setiap amal pasti capek. Setiap capek akan mengantarkan keletihan. Tapi apa yang diamalkan? Kalau yang diamalkan kebaikan, letihnya akan mengakhirkan kepada kebaikan. Kalau yang diamalkan kejelekan, letihnya cuma sekedar letih dan tidak akan melahirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup pasti letih. Kalau orang bilang ada orang letih dengan pekerjaannya, Pak. Dia sibuk dengan kerjanya. Dia pikirkan kerjaannya. Dia pikirkan bisnisnya. Selalu tenaganya, akalnya berpikir tentang bisnisnya. Kadang-kadang dia tidur tidak nyaman. Bahkan bangun tidur pun terpikir. Bahkan ketika dia sedang berkumpul dengan anak dan istrinya, wajahnya tersenyum, tapi pikirannya berpikir tentang bisnisnya. Letih dia. Ada orang beriman juga yang letih sama, tapi letihnya berpikir tentang dirinya. Berpikir tentang dosanya. Berpikir tentang kekurangannya. Berpikir tentang amalnya yang kadang-kadang bolong dan lemah. Berpikir dia. Lemah dia. Sama-sama punya pikiran, sama-sama memikirkan diri, tapi yang satu berpikir tentang sesuatu hanya yang tidak bermanfaat di akhirat, yang satu berpikir tentang yang bermanfaat di akhiratnya. Maka hidup kita ini ada dua pilihan. Allah mengatakan, bukankah kami telah memberikan kepada engkau najdain, dua jalan. Falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak memilih jalan yang aqabah, yang mendaki? Fakku raqabah. Apa jalan mendaki itu? Membebaskan budak. Bagaimana jalan mendaki? Yang dimaksud jalan mendaki adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang dalam hidup ini pasti akan mendapatkan musibah. Dan musibah pun bagian daripada kibat. Karena Allah katakan tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Musibah pun dalam kabad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidaklah satu musibah yang menimpa dirimu kecuali dengan izin Allah. Orang akan tertimpa sakit. Orang akan tertimpa musibah. Orang akan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Pasti semua manusia mendapatkan itu. Nggak ada manusia yang hidup tetap tidak pernah sakit, nggak ada. Nggak ada orang dalam hidup yang nggak pernah dalam hatinya gundah, tidak ada. Tidak ada pula orang dalam hidup tidak pernah mendapatkan cobaan atau tidak mendapatkan takdir yang tidak suka, tidak ada. Semua manusia dapat. Bahkan bisa jadi semakin baik imannya, semakin besar ujiannya. Maka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahsiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan beriman? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Agar apa? Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Orang mukmin ketimpa musibah. Orang tidak beriman pun tertimpa musibah. Orang mukmin akan mendapatkan sesuatu yang menyempitkan dirinya. Orang yang tidak mukmin pun mendapatkan sesuatu yang akan menimpa dirinya. Orang soleh akan mendapatkan ujian. Orang yang maksiat pun akan mendapatkan ujian. Semua ini dikatakan kabit. Hidup di dunia adalah ujian dan tempatnya letih. Tetapi orang mukmin letihnya menjadi pahala. Musibahnya mengangkat dosa. Sakitnya menggugurkan. Bahkan ma'asaba min muslim min nasabin wala hazanin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khataya. Perhatikan kata Rasulullah, tidaklah menimpa orang beriman kesedihan, kesempitan, kegundahan di dalam hati
atau apapun yang terjadi dalam hatinya, sampai duri yang menusuk kakinya. Ini kan semua bentuk kesulitan. Apa kata Rasulullah? Illa kafarallahu bi khataya, kecuali Allah gugurkan dosanya. Maka bagi orang beriman, kesulitan tadi, kesedihan tadi, kesempitan tadi, keletihan, kecapean, atau segala sesuatu yang dia keluarkan untuk hidupnya, selama dia beriman, Allah jadikan gugur dosa. Tapi orang yang tidak beriman, pastikah dia sakit? Pasti. Pastikah dia akan mendapat musibah? Pasti. Pastikah dia akan letih? Pasti. Tapi letih dia, musibah dia, sakit dia tidak akan menjadi pahala dan tidak akan menggugurkan dosa. Kepedihan, kesakitan, musibah itu selalu menimpa siapapun. Selama kita di dunia, karena dunia bukan tempat nikmat. Allah mengatakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, agar Allah uji kalian, ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang terbaik di antara kalian amalnya? Perhatikan lagi. Ada orang yang capek ngapal Quran, capek ingat Allah, capek menghafal hadis, capek belajar ilmu agama, capek. Kadang dia nggak tidur, kadang dia harus susah, kadang dia harus letih, capek. Ada orang yang capek, belajar kitab Injil. Dia capek belajar. Capek gak dia belajar? Pasti capek. Letih gak dia belajar? Pasti letih. Habis tenaganya, habis waktunya, habis uangnya, sama capek. Tapi yang satu, capeknya tidak mengangkat pahala, tidak menggugurkan dosa, bahkan menjadi bala. Tapi yang capek menghafal Quran, dia akan mengangkat pahala, menggugurkan dosa, menyebabkan Allah ridho pada dia. Yang satu dagang halal, buka pagi, tunggu pembeli, mikirkan usaha, bisnisnya jalan, dia capek tenaganya untuk berdagang, tapi halal. Capek dia. Yang satu, dia juga buka usaha, tapi jadi rentenir. Pinjamkan uang untuk riba. Dia mikir juga usahanya capek. Dia mikir juga cari konsumen. Dia mikir juga untuk nagih. Capek tidak? Capek. Yang satu capek untuk halal, yang satu capek untuk haram. Semua capek. Yang satu capek jual beli. Capek dia dengan nelayan. Dia pergi ke pantai, dia cari ikan, panas, dia capek, pulang dibawanya yang halal dikasih ke istri, capek. Yang satu kerjanya cuman malam. Kalau semua udah tidur, dia mulai keluar pakai topeng. Mulai dia keluar dengan jalan yang pelan-pelan, masuk rumah orang, naik ke pagar, lalu jebolkan pintu, naik dari atap. Begitu naik ke atap, sudah masuk rumah orang, dia harus angkat barang yang berat, dia bawa keluar dengan rasa takut, cemas, khawatir, dan berat. Capek tidak dia mencuri? Capek. Tapi yang satu capek dalam halal, yang satu capek dalam haram. Hidup kita pilihan, mau capek yang mana? Kalau dibilang saya gak mau capek, jangan hidup. Karena gak ada orang yang hidup gak capek. Apapun tugasmu, laki-laki capek, perempuan capek, anak kecil capek, orang jujur capek, orang dusta lebih capek. Orang baik capek, orang jahat lebih capek. Karena orang baik, dia capek karena untuk mempertahankan kebaikan. Dia akan dijodohkan dengan kebaikan. Orang yang dusta, dia capek untuk menutupi kedustaannya. Sehingga dia akan bertemu dengan orang-orang yang selalu bermasalah dengan dia. Hidup ini capek. Jangan dikira kadang-kadang syaitan datang. Udahlah, kamu itu buat apa mikirin dirimu, mikirin amalmu, kau takut dosa. Letih hatimu, udah bebaskan dirimu melakukan apapun. Udah, gak usah sholat lagi, gak usah puasa lagi, gak usah lagi baca Quran. Bebaskan dirimu dari itu. Kau akan dicapekkan dengan yang tidak bermanfaat. Maka dua pilihan, kalau tidak capek dengan yang bermanfaat, maka dia akan capek dengan yang tidak bermanfaat.
Yang paling jelek adalah dia akan capek dengan dosa. Dari inilah orang mukmin yang dia beriman kepada Allah, maka segala letihnya menjadi pahala. Segala capeknya mengangkat derajat. Segala musibahnya menggugurkan dosa. Kapan ini bisa dia dapatkan? Kapan capeknya, lelahnya agar bisa menjadi pahala? Ketika dia mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Qul inna salati," katakanlah salatku, "wa nusuki," ibadahku, "wa mahyai," hidupku, "wa mamat," matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. Kalau hidup kita untuk Allah, dagang kita untuk Allah, cari uang kita untuk Allah, berumah tangga untuk Allah, mengurus suami untuk Allah, punya anak untuk Allah, belajar karena Allah, buka toko karena Allah, semua yang dilakukan karena Allah, capekmu tetap ada, tapi tidak akan pernah menjadi sia-sia, akan menjadi sebuah pahala yang kau bertemu nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau kau berdagang cuman untuk ngumpulin harta, bukan Allah yang ditujunya, harta yang dia tuju. Apa buktinya? Apa bedanya orang dagang karena Allah dan karena harta? Kalau dibilang, kamu kenapa Ustaz? Untuk Allah Ustaz. Untuk keluarga, lillah Ustaz. Oke. Begitu lagi dagang, lalu diuji sama Allah. Pengen tahu nih, betul gak untuk Allah atau untuk dagang? Ini jujur. Kalau kamu jujur, untungnya 10.000. Kalau kamu agak nggak jujur, untungnya 100.000. Cuman beda 1-0. Ketika dalam keadaan itu, barulah teruji. Kamu lillah, untuk Allah, atau untuk uang. Kalau dia bilang, Ustaz, saya ngambil yang 100.000, nanti banyak istighfar, boleh nggak? Tetap 100.000 diambil. Tapi dia bilang apa? Nanti banyak istighfar Ustaz. Jangan mempermainkan Allah. Lalu dia bilang, enggak, saya karena Allah Ustaz. Tapi tetap ngambil 100.000 yang nggak halal diambil. Kamu karena Allah atau karena uang? Kalau karena Allah, hidup karena Allah, berdagang karena Allah, kau ambil pilihan hidupmu yang Allah ridhoi. Maka agar lelah kita menjadi lillah, carilah pahala dari Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri ma nawa. Setiap orang beramal sesuai niatnya dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya kerja supaya cuma dapat duit, dia akan dapat uang. Kalau dia kerja tujuannya supaya dapat jabatan, dia akan dapat jabatan. Kalau dia bekerja supaya dipandang orang, Allah kasih itu. Tapi apa di akhirat? Nggak dapat apa-apa. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia dapatkan apa yang dia inginkan, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dengan amalannya, dengan perbuatannya kehidupan dunia, kami kasih dunia untuk dia. Dan tidak dikurangi dunia itu untuk dia, kata Allah. Tapi apa? Laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi mereka nggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kalau dia beramal karena dunia, Allah kasih dunia. Orang mukmin amalnya karena Allah, capeknya karena Allah, perbuatannya karena Allah, dagangnya karena Allah, hidupnya karena Allah. Kalau ini yang dia lakukan,
dia paham makna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Ketika dia tujuannya ibadah kepada Allah, semua letihnya nggak ada yang sia-sia. Kullun nasi yaghdu, kata Rasulullah SAW, semua manusia itu berusaha. Fabai'u nafsahu, dia telah menggadai jiwanya, menggadai amalnya. Famuhlikuha au mubikuha, bisa jadi amalannya menghancurkan dia atau amalannya menyelamatkan dia. Semua kita beramal, semua kita berjalan, semua kita akan mati, semua kita akan ketemu Allah. Tapi apa yang kita amalkan berbeda-beda. Maka dari itu, agar apa yang kita lakukan menjadi sebuah pahala dan kelelahan menjadi sebuah kebaikan, lakukanlah semua yang kita kerjakan lillah, karena Allah. Suami berbuat baik kepada istri karena Allah. Istri melayani suami karena Allah. Ibu mengurus anak karena Allah. Ayah mencari uang dan diberikan kepada anak karena Allah. Bergaul karena Allah. Bekerja karena Allah. Apalagi ibadah, sholat harus karena Allah, puasa harus karena Allah. Kalau Allah yang menjadi kekuatan iman dan kekuatan dasar niat kita, maka lelah kita akan menjadi pahala. Apakah cukup kita beramal hanya untuk Allah? Maka kata para ulama, terkadang tidak cukup beramal hanya untuk Allah, tapi harus 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama lillah, yang kedua fillah, yang ketiga billah. 3 perkara. Lillah karena Allah, fillah di dalam keridhaan Allah, billah dengan pertolongan dan bantuan Allah. Itu namanya lillah, fillah, billah. Hidup kita harus 3 ini, sehingga kita tidak sia-sia dalam keletihan. Apa itu fillah? Kita sudah bilang. Apa itu lillah? Karena Allah. Tapi karena Allah kita harus fillah. Apa itu fillah? Di jalan yang Allah ridhoi. Kadang-kadang orang ada bilang seperti tadi, Ustadz, saya lillah Ustadz. Oke, kalillah, apa yang kau lakukan? Saya cari duit untuk anak dan untuk istri. Lillah Ustadz. Iya, lillah. Betul kau lillah? Iya. Tapi apakah fillah? Apakah di jalan Allah? Atau kau melakukannya di jalan selain jalan Allah? Dia bilang lillah. Kamu ibadah lillah? Lillah Ustadz. Lalu berapa rakaat kamu lakukan sholat subuh? 4 rakaat Ustadz. Diterima atau tidak 4 rakaat subuh? Kata dia, lillah saya Ustadz. 4 banyak, kamu 2, saya 4. Jangan bilang yang 2 aja diterima, apalagi yang 4, kata dia. Kamu gak fillah. Kamu gak di jalan Allah. Lah kan 4 lebih banyak dari 2. Kata kita. Kata Allah, kata Rasul, beda. Maka lillah itu karena Allah juga harus dibangun di jalan Allah. Dia sedekah, Pak. Sedekahnya luar biasa. Setiap tetangganya dikasih sedekah sama dia. Kenapa kamu sedekah? Lillah. Masya Allah. Ada yang sakit dia kasih. Masjid butuh dia bangunkan. Jalan rusak dia bangunkan. Kenapa? Lillah. Dapat dari mana? Dapat uang korupsi. Itu fillah atau bukan? Ya bukan fillah namanya. Kamu harus lillah dan fillah. Kamu harus karena Allah dan di jalan Allah. Ketika kamu karena Allah tapi bukan di jalan dan diridhoi oleh Allah, terkadang jalanmu bukan karena Allah. Hanya kau mengklaim lillah padahal bukan fillah. Fillah artinya di dalam keridhaan Allah. Kita hidup lillah, tapi juga harus fillah di jalan Allah.
Maka itu tidak cukup hanya mengatakan karena Allah, tapi kita juga harus mencari apakah Allah sukai dan ridhoi. Dan itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, ku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian memegang dua perkara ini, kalian selamat dan tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita harus capek kita karena Allah, tapi kita pun capek harus di jalan Allah. Kita harus hidup kita karena Allah, tapi hidup kita pun harus di jalan Allah. Fillah. Mana jalan Allah itu? Qul hadi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ya Muhammad, hadi sabili, ini jalanku. Jalan kemana? Jalan menuju Allah. Berarti orang yang lillah, hidupnya karena Allah, dia harus menempuh jalan yang jalan itu pun fillah, menuju Allah. Allah kabarkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW sedang berjalan menuju Allah. Maka katakanlah, Qul hadi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ya Muhammad, ini jalanku. Berarti orang harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW agar dia fillah. Kalau dia cuma cukup lillah tapi tidak fillah, belum tentu dia sampai kepada Allah. Atau kalau dia fillah, di jalannya Allah tuntun, yang diajarkan Rasulullah, tapi niatnya bukan karena Allah, tidak sampai kepada Allah. Dua ini harus ada, lillah. Satu murni karena Allah, fillah. Yang kedua, ada jalan dari Rasulullah yang Allah ridhoi. Dua jalan ini kadang-kadang berat ditempuh, bahkan sulit ditempuh, apalagi di akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan, min waraikum zamanu min waraikum zamanu sabir. Nanti akan ada di belakang kalian masa-masa dan zaman-zaman yang di sana sabar kalian. As-sabr fihi khairun. Kesabaran di zaman itu sangat baik bagi kalian. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, sayati zaman as-sabr ala dini kaqabd ala jamrah. Kata Rasulullah SAW, akan datang zaman orang yang sabar di atas agamanya seperti memegang bara api. Siapa yang bisa sabar megang bara api? 2 menit? 3 menit? Gak bisa. Tapi harus dipegang. Kalau gak dipegang, dilepas, bakar diri. Akan datang zaman orang yang memegang agamanya seperti megang bara api. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang beramal di waktu itu, pahalanya ka'ajri khamsina syahida minkum. Orang yang beramal di waktu itu, pahalanya seperti orang yang beramal 50 para syuhada. Ya Allah, besar tidak? Besar. Maka yang ketiga, tadi yang pertama fillah, agar letih kita menjadi pahala lillah. Yang kedua fillah, ini yang ketiga. Agar letih kita menjadi pahala billah, dengan ba. Billah. Apa itu billah? Dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa menjadi orang yang sabar dalam agama dan menjadi orang yang baik dan istiqomah kalau bukan dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa untuk meninggalkan yang haram karena banyak godaan kalau bukan karena Allah yang nolong kita. Kita nggak bisa menjadi orang yang betul-betul lurus dalam agama dan sabar dalam agama kecuali ibadah kita ditolong oleh Allah. Maka dari itu, billah ini adalah minta tolonglah kepada Allah. Agar niat kita tetap terjaga, agar jalan kita tetap lurus, minta tolonglah kepada Allah. Ini rahasianya di dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan. Apa itu surat Al-Fatihah? Allah katakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah dan menyembah. Lillahi fillah. Ibadah itu lillah, karena Allah dan harus di jalan Allah. Iyyaka na'budu itu berarti lillahi fillah, karena Allah di jalan Allah. Iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, billah. Jadi surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah hidupmu lillahi fillahi billah. Jadikanlah hidupmu untuk Allah, di jalan Allah, dan minta tolong kepada Allah. Kenapa dikaitkan minta tolong di sini? Dikaitkan dengan ibadah. Biasanya kita minta tolong dalam perkara-perkara yang kita anggap bikin celaka kita. Tapi kenapa di sini minta tolong dalam ibadah? Karena untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan agar kita tetap siratal mustaqim, lurus jalan kita, tidak akan mampu kecuali Allah yang tolong kita. Maka itu Rasulullah SAW atau bahkan orang-orang soleh di Quran, ini orang soleh di Quran ini, yang berdoa kepada Allah, Nabi yang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami. Apakah ini doa orang pemaksiat atau doa para nabi? Doa Nabi. Yang minta doa ini bukan pelaku maksiat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan kami hidayah. Nabi minta doa supaya diberikan kelurusan hati dan kekokohan jiwa. Itu Nabi. Lah kalau kita sekarang, yang kiri kanan ujian di mana-mana. Yang kiri kanan fitnah di mana-mana. Yang kiri kanan terkadang syahwat di mana-mana. Lalu bilang, saya mah bisa ngadapin sendiri. Belum tentu. Maka itu Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik mengatakan, salah satu doa yang selalu dipinta oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu doa yang selalu dipinta oleh Rasulullah SAW, dan dia terus mengulang doa ini, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wa tsabbit, ya Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu dan kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doanya siapa? Doanya Nabi. Doa Nabi Muhammad SAW. Yang matanya terjaga, yang telinganya terjaga, yang lisannya terjaga, yang ibadahnya sempurna. Minta sama Allah, tolong aku kokohkan imanku. Kalau begitu kita zaman sekarang lebih butuh lagi dengan billah. Minta tolong kepada Allah. Hidup pasti letih. Hidup pasti capek. Hidup pasti ada musibah. Hidup pasti akan mendapati naik dan turunnya kehidupan. Karena kita memang di dunia. Tapi kalau tiga ini kau punya, hidupmu lillah, hidupmu fillah, hidupmu billah, maka kau mampu menghadapi kehidupan ini. Bahkan kalau tiga ini telah kita terapkan, apa kata Allah? Kuntu sama'u alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Akan menjadi penglihatannya dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Fa in sa'alani, kalau orang ini minta padaku, lautiyannah, pasti aku akan kabulkan. Wala nista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, ucapannya, kalau dia berucap, Allah kabulkan untuk dia. Jadilah dia wali Allah. Lillahi, fillahi, billah. Semua hidupnya untuk Allah. Di dalam keriduan kepada Allah. Dan mencari pertolongan Allah. Sampai akhirnya apa yang dia dengar, Allah akan mendengarnya.
Apa yang dia lihat, Allah akan melihatnya. Apa yang dia perbuat, Allah akan bersamanya. Apa yang dia langkahkan, Allah akan melindungi dia. Kalau dia minta, Allah kasih secepatnya. Kalau dia minta perlindungan, Allah akan jaga dia. Apa maksudnya Allah akan menjadi pendengarannya? Apa maksudnya Allah akan menjadi penglihatannya? Apa maksudnya Allah akan menjadi perbuatan dan langkah kakinya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi atau bersatu dengan dia? Sebagian ulama mengatakan di sini, yang dimaksud Allah akan menjadi pendengarannya, apapun yang dia dengar akan selalu dijaga oleh Allah. Sehingga dia tidak mendengar sesuatu yang Allah ridhoi. Kalau seandainya dia mendengar sesuatu yang Allah tidak ridhoi, atau dia mendengar sebuah dosa, Allah berikan dia taufik agar tidak suka mendengarnya. Allah tumbuhkan dalam hatinya kebencian kepada maksiat. Begitupun penglihatan. Dia akan melihat sesuatu yang Allah ridhoi. Kalau Allah ridhoi, dia melihat dengan senang. Tapi ketika dia melihat sesuatu yang Allah tidak ridhoi, hati dia pun tumbuh ketidaksukaan dan ketidaknyamanan dengan dosa. Maka itu Allah katakan di dalam Quran, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah akan tumbuhkan di dalam hati mereka benci kepada kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan. Terjaga telinganya, terjaga matanya, terjaga kakinya, terjaga tangannya. Allah tumbuhkan dalam dirinya hanya melihat, mendengar dan berbuat sesuatu yang Allah cintai. Kalau ada yang Allah tidak cintai, dia melihatnya dengan matanya dan terlihat dengan matanya, Allah akan jadikan hatinya tidak mencintai itu. Nggak suka dia ngeliat pornografi. Bukan dia malah nikmati, malah dia merasa tidak nyaman dengan jiwanya. Nggak suka dia dengan ucapan-ucapan kotor yang kaku dan pemakian. Siapa yang menumbuhkan dalam hati ketidaksukaan? Allah. Itulah yang dikatakan, aku menjadi pendengarannya, dengannya dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya, dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengannya dia berbuat. Aku akan menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Dia tangannya tidak akan pernah berbuat sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Kalau ada yang Allah tidak ridhoi, tangannya tidak mampu berbuat dan tidak suka berbuat. Kakinya akan melangkah segala sesuatu yang Allah ridhoi. Kalau kakinya ingin melangkah sesuatu yang Allah tidak ridhoi, kaki tidak akan mau melangkahnya. Ketika dia dapat masalah dan keinginan, kata Allah, mintalah kan ku kasih. Ketika dia takut dengan sebuah perkara, Allah katakan, minta perlindunganlah, kau akan kulindungi. Menjadi spesial di sisi Allah. Siapa ini? Orang yang lillahi, fillahi, billah. Hidup kita semua ini harus kita belajar menjadi lillahi, fillahi, billah. Jangan sia-siakan capek kita hanya untuk dunia. Dunia tidak akan pernah dibawa mati. Jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk mengisi perut. Karena perut diisi, dia akan keluar dari belakang. Jangan sia-siakan tenaga kita, akal kita, pikiran kita, usia kita memikirkan sesuatu yang tidak kekal. Dunia ini fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua ini akan hancur. Jangan sia-siakan akal kita memikir sesuatu yang akan hancur. Jangan sia-siakan tenaga kita berbuat sesuatu yang tidak kita bawa mati. Jangan kita biarkan tenaga kita, keletihan kita, capek kita hanya untuk sesuatu yang mengisi perut, lalu kita masuk kamar mandi lalu dia hilang. Tapi gunakanlah akal kita, tenaga kita, fisik kita untuk sesuatu yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Rasulullah SAW, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka pilihlah letihmu untuk akhirat. Ketika letihmu untuk akhirat, maka lelahmu menjadi lillah. Ketika lillahmu benar, maka engkau akan fillah. Ketika di jalan Allah kau benar, Allah akan tolong engkau. Allah akan menjadi pendengaranmu. Allah akan menjadi penglihatanmu. Allah akan melindungi perbuatanmu. Allah akan berikan permintaanmu. Dan Allah akan lindungi engkau. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berjuang untuk berada di atas jalan kami. Fina
Fina artinya fillah. Orang yang berjuang, berarti di jalan Allah itu butuh perjuangan. Jujur butuh perjuangan, mencari yang halal butuh perjuangan, jadi orang baik butuh perjuangan. Alladzina jahadu fina, orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami. Pasti ditolong sama Allah. Akhirnya hidupnya mudah. Akhirnya yang sempit dilapangkan. Akhirnya yang sulit dimudahkan. Yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki dari arah yang dia enggak sangka. Dia enggak tahu rizki itu datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Kalau urusannya sudah digampangkan oleh Allah, enggak ada kalimat sulit. Kalau Allah yang sudah tolong, pasti jadi mudah. Kalau Allah sudah melindungi, pasti akan terlindungi. Kalau Allah sudah kabulkan, kalimat kun pasti terjadi. Tapi bagaimana caranya supaya kalimat kun menjadi milik kita? Supaya perlindungan ada pada kita, supaya kita dibimbing oleh Allah. Maka jadikanlah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, nusukku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Semuanya untuk Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menambahkan ilmu kita, menambahkan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita pada kebaikan, dan Allah jadikan dan Allah palingkan dari kita segala keburukan dan segala bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita dalam imannya para nabi dan imannya orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadi wali-wali Allah yang selalu Allah jaga, yang selalu Allah lindungi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.